Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Halimah. Saya dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Ibu Nina Kuina Hadi Putri, tugas Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang topik, tema, kerangka karangan, dan sitasi ilmiah. Pertama, topik. Topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang berarti tempat dalam tulis-menulis, pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan satu artikel. Dan topik sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menarik perhatian pembaca. Yang kedua, mencakup seluruh isi cerita, tidak boleh menyimpang. Dan yang ketiga, tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang, tetapi berbentuk kata yang singkat saja. Yang selanjutnya, manfaat topik. Pertama, dapat memahami secara langsung gagasan dalam isi karangan tersebut. Kedua, dapat memahami keseluruhan maksud dalam isi karangan. Yang ketiga, dapat mengetahui informasi penting. Selanjutnya, tema. Tema berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu tirheinai, berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema adalah gagasan yang mendasari sebuah pokok pikiran. Tema sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dalam novel dan cerpen, tema biasanya dapat dilihat melalui persoalan yang dikemukakan. Kedua, tema juga dapat dilihat melalui cara-cara watak itu bertentangan satu sama lain, bagaimana cerita diselesaikan. Ketiga, tema dapat dikesan melalui peristiwa, kisah, suasana, dan unsur lain seperti nilai kemanusiaan yang terdapat dalam cerita, plot cerita, perwatakan, watak-watak dalam sebuah cerita. Selanjutnya, manfaat tema. Yang pertama, dapat mengembangkan ide dan gagasan pikiran secara langsung. Yang kedua, dapat secara langsung mengunggah isi karangan. Yang ketiga, dapat memperluas bagian hal yang terpenting. Selanjutnya, kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utamanya adalah mengatur hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Jenis karangan terbagi menjadi dua. Yang pertama fiksi dan yang kedua non-fiksi. Ciri-ciri kerangka karangan. Yang pertama, tersusun secara sistematis. Kedua, runtut. Yang ketiga, jelas. Yang keempat, ringkas. Dan yang kelima, fleksibel. Selanjutnya, struktur kerangka karangan. Yang pertama, judul. Yang kedua, pengantar. Yang ketiga, poin utama. Yang keempat, subpoin. Yang kelima, penjelasan dan argumentasi. Yang keenam, kesimpulan. Yang ketujuh, transisi. Dan yang kedelapan, keseimbangan. Selanjutnya, manfaat kerangka karangan. Kerangka karangan akan mempermudah pengarang menuliskan karangannya. Kedua, membantu pengarang mengatur klimaks yang berbeda-beda dalam karangan. Yang ketiga, bila kerangka karangan telah rapi, berarti separuh karangan sudah selesai karena semua ide sudah dikumpul. Selanjutnya, sitasi ilmiah. Sitasi adalah cara penulis memberitahu pembaca bahwa materi tertentu dalam karyanya berasal dari sumber lain. Ciri-ciri sitasi ilmiah. Yang pertama, keakuratan. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, kelengkapan. Yang keempat, keterbacaan. Yang kelima, relevansi. Yang keenam, aktualitas. Manfaat sitasi ilmiah. Yang pertama, mencegah plagiarisme. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas. Yang ketiga, memudahkan verifikasi. Yang keempat, membangun landasan teoritis. Yang kelima, memudahkan penelitian lanjutan. Yang keenam, menghormati karya orang lain. Tata penulisan sitasi ilmiah. Yang pertama, nomor referensi. Yang kedua, urutan penulis. Yang ketiga, judul. Dan yang keempat, detail publikasi.
Baik, kesimpulannya yang dari saya jelaskan adalah dalam kepenulisan makalah, pemahaman yang mendalam mengenai topik, tema, kerangka karangan, dan sitasi ilmiah adalah krusial untuk menghasilkan karya akademisis yang berkualitas. Pertama, topik makalah merupakan dasar dari penelitian dan penulisan. Yang kedua, tema adalah ide sentral yang mendasari makalah dan mengarahkan penyampaian argumen. Yang ketiga, kerangka karangan adalah rencana struktural yang membantu dalam menyusun makalah secara sistematis. Yang keempat, sitasi ilmiah adalah cara untuk mengakui sumber informasi yang digunakan dalam makalah dan untuk menghindari plagiarisme. Baik, penjelasan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.